Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al Ustadz Yudi sangat berbahagia bisa bertemu Ustadz Yudi dengan atas wasilah Kang Asep. Kalau tanpa wasilah Kang Asep, entah kapan kita bertemu Ustadz Yudi ya. Berbahagia juga bertemu dengan sahabat dari Cicalengka, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ansor, Masjid Nilul Autor ya. Emutana Al-Ansor dan kami juga pernah mengadakan daurah di Cicalengka itu ya, di PC dengan Ustadz Tauhid. Dan sahabat-sahabat sekalian, anak-anak muda di Ranca Ekek ini serta para gadis dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya. Oh bukan ibu ya. Para ini berbahagia sekali pada hari ini, walaupun musim Ramadan, siang-siang kan ngantuk sekali ya. Kita harus mengerahkan energi untuk sedikit berpikir. Saya tidak minta berpikir serius ya, berpikir sedikit lah tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, sehingga kemudian kajian kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentu saja, termasuk juga bagi yang tidak hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan manfaatnya, karena yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir kan gitu ya. Sebelum kemana-mana, saya ingin nanya dulu, resep biografi itu, coba yang resep biografi mengacungkan tangan. Lamun teresep, naon atuh bet ngayakeun acara ya. Atau komik atau apapun yang isinya itu adalah kaitan dengan perjalanan hidup seseorang. Nggak ada. Jadi sumping ka dieu teh kaparaksa pokoknya. Atau tapi simbolik solidaritas lah paling tidak ya. Monya Kang Asep Hungkul cicing ini dia kan. Tapi kinten-kinten apa yang bisa kita dapatkan dari biografinya? Kenapa kemudian biografi itu dari dulu sampai hari ini ada? Yang ada sekarang ya, dari zaman dulu itu biografi itu sudah ada. Mengapa ada sejarah? Salah satunya karena aktor penulisan biografi raja-raja zaman dulu kan. Ada pujangga yang memang secara khusus menuliskan tentang raja dan kehidupan istana, yang dari situ jadi sumber sejarah kan gitu ya. Isinya itu kan tentang riwayat hidup para raja dan bangsawan-bangsawan ada berperan penting di kehidupan istana itu. Nah, tanya, sebetulnya apa yang bisa kita dapatkan dari biografi? Bisa ini. Nanti yang jawab dikasih hadiah ya, Kang Asep ya. Oke. Atau apa namanya itu, minyak sengit atau apa ya. Silakan, tolong dikasihkan. Siapa ini? Satu laki-laki, satu ahwat. Silakan. Antum mau nggak atau ini? Oh, yang kacamata. Biasanya kacamata pinter. Ini kacamata saya deh, ini kacamata. Silakan Kang. Nama siapa Kang? Oh, Aep mah biasana paling pinter memang. Mangga Kang Aep. Biasanya kalau kita baca biografi seseorang, jadi kita itu akan tahu kan perjalanan hidupnya seperti apa. Biasanya apalagi kalau kita mengidolakan orang tersebut untuk mencapai pencapaian orang tersebut. Biasanya kalau kita baca biografinya, kita jadi sudah tahu roadmap-nya seperti apa. Biasanya kan kalau kita melahirkan orang hidup kita untuk mencapai target hidupnya itu akan lebih sulit karena ada trial and error. Tapi kalau kita baca biografi orang yang kita idolakan, kita ingin seperti itu, katanya kita ingin
seperti Kiai Haji Aceh Zakaria, maka kita akan lebih mudah kalau melihat track record dari perjalanan kehidupan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Untuk ngajawab, tepuk tangan. Silakan Ahwadnya, tolong diberikan ke Ahwad. Harus saya mewakili. Pulang aja itu Ahwadnya semuanya. Banget teh, silakan. Teh siapa? Teh Jahra. Oh, Jahura. Heureuy mangga aja. Ya, silakan Teh Jihan. Mengenai biografi gitu ya. Sebelumnya emang kurang suka gitu ya, emang kurang suka dalam membaca sejarah. Soalnya monoton gitu tadi. Tapi dari beberapa buku yang saya baca gitu ya, ada selipan-selipan sejarah yang saya dapatkan ketika saya membaca buku sejarah. Saya bisa membaca why of my jalan hidup. Di situ saya bisa berkaca dan bisa berencana gitu. Ketika kita bisa membaca kehidupan orang lain, kita mengetahui ketika perjalanan seperti ini yang dia lewat itu apa, jalan keluar dari permasalahan itu apa. Kita bisa mengetahui itu semua. Maka ketika kita bisa membaca buku biografi itu ya, dari awal perjuangan sampai akhir perjuangan, kita bisa mengetahui dia bisa berkaca gitu ya dalam hal itu, dalam perjalanan dan perjuangan itu. Maka ketika membaca itu suka berpikir gitu ya, seseorang yang ingin sukses itu perjalanannya itu sangat jauh gitu, sangat yang memiliki proses yang cukup panjang. Maka suka berkaca juga kepada diri sendiri gitu. Oh, kita kan belum ada apa-apanya, sudah dibukti pula sama yang sudah lebih maju dari sekarang. Mungkin itu. Iya, bagus, pinter bicara teteh ya, cerewet juga nama. Mak, aja narasumbernya teteh aja lah. Ya udah saya. Tepuk tangan itu. Ente mah tepuk tangan kudu dititah wae. Padahal sadar sorangan itu tepuk tangan. Satu, idola ya, Kang. Akang tadi bilang idola. Dengan kita ini kita bisa mengidolakan. Nggak mungkin kita mengidolakan seseorang jika kita tidak tahu memang seperti apa orang itu. Makanya kan kita juga Nabi Muhammad SAW kan kita harus baca itu, riwayat hidupnya itu. Sehingga kita kemudian jadi sadar kenapa kemudian kita harus mengidolakan beliau itu. Termasuk salah satunya adalah Ustadz Aceh Zakaria ini, salah satunya. Dan lain-lain sebagainya. Yang kedua konteksnya itu cermin ya. Bagian dari cermin. Cermin perjalanan hidup orang lain itu juga bisa jadi perjalanan hidup kita. Kurang lebih sama. Tapi anehnya itu kenapa yang lain ujungnya bagus kita hingga hari ini belum kan gitu. Nah ini yang kemudian bahan introspeksi dan sebagainya. Anak pribadi beda. Anak itu karena memang anak lahir dari keluarga guru ya. Bapak saya guru, kakak saya guru, kakak saya perempuan saya guru, adik kakak saya, berarti kakak saya lagi juga guru, semuanya guru, kecuali adik bungsu saya yang bukan guru. Jadi kami keluarga besar guru sebetulnya. Nah akhirnya saya itu sebelum sekolah pun sudah bisa baca. Kalau menulis belum, tapi kalau baca sudah bisa. Dan saya senang baca buku sebelum masuk sekolah pun. Salah satu yang saya senang itu baca biografi. Tapi tujuannya bukan yang tadi, bukan mau mengidolakan, bukan mau itu. Tujuannya satu saja saya itu, baca buku biografi. Tapi baca buku yang lain juga. Pokoknya masalahnya itu bukan biografinya, pokoknya baca buku keur ngadongeng. Saya keur leutik buka hobi ngadongeng. Dan laku. Jadi orang-orang itu senang gitu ya. Ngariung jeung anak teh ngadongengkeun. Bahan ngadongeng itu ya dari salah satunya dari buku
biografi itu hanya kemudian didramatisasi, diganti ngarana, terus diganti peristiwa-peristiwanya dan sebagainya itu. Jadi kalau dalam konteks saya lebih fungsional biografi itu. Orang lain dari sayanya gitu. Saya jadi bisa mengurai macam banyak hal tentang hal itu. Yang biografinya itu nggak jadi idola. Kalau untuk kasus saya enggak, sugan karena itu jadi idola enggak. Hanya kemudian direkam dan kemudian didongengkan saja itu. Tapi pakai bumbu jadi asana biografinya biasa dan seterusnya itu. Biasalah tukang dongeng. Setelah itu baru menulis itu ketika masuk pesantren saja. Masuk pesantren, di situ ada buletin di pesantren, saya masuk di buletin itu akhirnya nulis gitu ya. Saya baca buku biografi ini, baca. Tapi lagi bukan bahan tulisan, ganti sekarang. Karena saya jadi nulis, saya jadi bahan tulisan. Kalau beliau idola saya, tapi bukan konteks karena saya baca buku biografi beliau ya, bukan. Tapi karena saya jadi bukunya. Dan justru saya menuliskan biografi beliau untuk diketahui orang lain. Kalau beliau sendiri bagi saya bukan di buku biografi itu, tapi di sini. Begitu. Ya, dulu santri-santri pesantren Bentar itu musarolehnya, termasuk Ustadz PPN Irfan Fauzan. Amin ya Pak, amin ya. Baru sebenarnya tetunuh teuing lah ya. Itu bangun sebelum subuh gitu ya, dan merasa wah, urang soleh bangun sebelum subuh, sajian pasti can harudang. Nah, gitu ya. Kotak kamar cai ketika rumah Ustaz Aceng itu persis sampai nanti kalau yang pernah di pesantren Bentar kan dulu itu ada ruang OSIS, ruang Rizalul Ghad, yang di seberangnya Ustadz Aceng, sampingnya itu masjid. Kami lihat itu, kenapa lampunya itu menyala? Padahal itu lampunya. Ternyata pas kita mau masuk itu kelihatan lagi baca kitab. Sebelum subuh itu. Kadang-kadang kaki beliau itu masuk baskom. Ada air di situ. Metode stresnya. Nanti ada banyak tipsnya. Baca saja bukunya. Mohon maaf Ustaz Judi, anak itu sisa buku 8 Ustaz Judi, karena kan itu sudah lama mau kami terbitkan, kami nunggu momentum muktamar. Nanti menjelang muktamar kami akan cetak ulang. Kemarin baru hanya nyetak 2000 saja dan kemudian habis ya. Ketinggalan di Alfa si bukunya itu. Jadi waktu ingatnya sudah Greg, waktu itu bimbang lagi untuk ngambil itu. Satu, belum tentu masih. Yang kedua, sudah dipastikan dan saya datang ke sini terlambat. Saya yakin waktu itu Cak Eke kan rajin, soleha, sehingga satu pun pasti sudah ngumpul lobaan gitu ya. Saya betul itu waktu itu. Nah, jadi, waduh, saya akhirnya lebih baik saya datang aja. Daripada saya berspekulasi, datang lagi ke situ. Antara ada atau tidak ada bukunya, dan datang ke sini terlambat. Mohon maaf sekali. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum punya, nanti akan saya kirim hal ini aja. Misalnya, didiskon lah. Diskon khusus ya. Karena itu kan sisa-sisa, tinggal sisa-sisa gitu ya. Sebetulnya kan batinnya mau ngesobat gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, baik. Jadi banyak orang mempunyai hal yang berbeda terkaitan dengan biografi tokoh, karena seseorang ditulis pasti dia itu tokoh. Kalau bukan tokoh, yang nggak bakalan ditulis biografinya, ngapain kan gitu ya. Nah gitu. Tapi ingat, biografi itu nggak melulu urusan sejarah, nggak melulu. Sehingga tentu dalam perspektif sejarah lihatnya itu bisa saja biografi itu politik. Kalau tokoh politik, biografi ekonomi kalau tokohnya adalah entrepreneur, pengusaha dan seterusnya.
Sehingga banyak yang kisah kita cari di situ kaitannya dengan berbagai disiplin. Karena biografi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Tergantung nanti dia bagian dari disiplin. Kita akan mendapatkan tidak hanya way of life, tapi juga teori. Karena dalam biografi ada peristiwa. Ketika Ustadz Yudi menguraikan tentang riwayat hidup Ustadz Yudi, madungeng tentang riwayat hidup Ustadz Yudi, kan nanti ada peristiwa tertentu yang terjadi di Raja Ekek ini. Dan dalam konteks peristiwa itu, sebagai apa Ustadz Yudi itu? Follower, leader, orang yang ikut-ikutan, atau justru peristiwa itu atau korbannya Ustadz Yudi itu? Dalam kaitan itu. Jadi ada kaitan dengan lembaga. Tadi Ustaz Persis juga Ustaz Aceng itu sebagai apa? Nanti kan jadi ada kaitan dengan situ. Nah gitu ya. Jadi di situ kita akan bertemu dengan berbagai hal dalam konteks biografi itu. Termasuk, nah ini yang kurang Ustaz, jadi bobogohan namanya. Karena pasti itu seseorang itu kan mencari jodoh kan. Saya lewat itu ya. Kisah tentang itu saya lewat langsung aja pernikahan gitu ya. Padahal kan biografi itu ada bagian dari situ. Bahkan mungkin kukang iya mah kukang Yudi, Kang Ustaz Yudi. Justru di tangan teh bobogohan. Nah, saudara ya. Fakta. Walaupun tentu saja macamnya ya, maksud saya bobogohan syar'i, maksud saya ya. Khawatir kalau bobogohan itu. Kan ada maksud kalaupun bobogohan kalimatnya negatif, romantika. Nah, yang sifatnya emosional yang ada itu buat para anak muda yang jomblo. Kan maksud saya dalam konteks biografi itu banyak macamnya. Saya lagi nulis lagi yang baru. Nah, salah satu yang coba. 2 yang sedang saya. Yang satu sudah hampir selesai, yang satu baru mulai. Yang satu itu tokoh Persis lagi. Mau saya masukin itu kisah asmara beliaunya. Nah, gitu. Saya mau coba nanti respon masyarakat kalau ada khusus tentang asmara itu dikaitkan dengan tokoh yang di public figure itu nanti gimana itu rasanya. Yang kedua, kalau yang ini saya mau nyoba bukan biografi tapi naskah drama yang sifatnya dialog-dialog. Saya mau nyoba juga bagaimana itu dia mau bikin dialog-dialog romantis ketika pendiri Persis sedang menjalin asmara antara jam-jam muda ketika masih belum beristri dengan gadis Hamimah, anaknya tokoh saudagar bala di Pasar Baru, Anang Toib ya. Nah, saya mencoba itu. Tentu kan saya juga tidak tahu itu enggak ininya ya hanya imajiner aja, imajinatif. Terus kumaha ibanya ya, zaman saya keur ngora juga kumaha we gitu. Terus dihubungkan dengan kalau bahasa zaman dulu 100 tahun yang lampau, gaya bahasanya itu gimana sih kalau orang yang sedang PDKT dan sebagainya. Jadi saya teliti dulu itu dari tulisan-tulisan zaman lampau kalau sedang melakukan itu ya. Saya baca Raf Afandi yang bikin tulisan santri pesantren berbahasa Sunda ya. Di situ kan ada kisah tentang bagaimana bobogohannya para santri ya. Timiti anu sangat soleh sampai ke kemudian anu soleh saeutik jeung anu rada bedegong dan seterusnya. Saya baca itu, oh iya ya gitu ya. Saya baca juga yang lain gitu ya. Satu itu. Yang kedua, baik kita mulai masuk ke Ustadz Aceng ini. Ustadz Aceng ini kalau untuk anak muda jangan dikira langsung jreg begitu aja. Jangan dikira begitu. Ustadz Aceng ini perih. Bisa dianggap akhirnya sumping ke bumina. Terus kumaha respon orang-orang ke beliau perih. Tukang ngarit beliau teh. Tukang ngurus domba. Tukang ngala ke kebon. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Bukan hanya sedikit.
Saya nanya ke Ustad Aceng itu, Ustad, ari ngarit teh ti bumi Ustad ka mana? Ka Karang Tengah. Kok abdi pernah ditelusuri. Mimiti mah leumpang, da baheula kan ngarit leumpangnya, jangan baheula ge nya, nama mungkin numpak kuda. Jangan baheula. Nah, kan Ustad Aceng itu ngarit itu di tahun 50 akhir ya. 50-an akhir. Beliau lahir tahun 48. Jadi di 50-an akhir itu kan beliau sudah remaja ya. Anak SD itu, nah kan sudah mulai bisa ngarit gitu ya. Itu sanggup saya lempang. Kilo bayangin. Bari mamawa hasil ngarit. Untuk lempang urusan itu. Perih kade bisa dianggap untuk iya. Tapi apakah beliau itu sesudah ngaritnya itu sudah capeknya itu rongselan gitu ya. Beliau qanaah dan yang beliau lakukan coba. Sekarang itu karya beliau itu sudah waktu tulisan ini dibuat sudah 104 buku plus kitab-kitab yang masyhur itu. Bayangin Kang Asep tos biji buku Kang Asep aina Yuswa pangitan tos 35 nya oh teh acan biasa lah 32 aja nah itu teh anu rada cerewet saeutik nah itu tos gaduh buku sebriji teh acan tos 2 alhamdulillah tos 2 tuh ya. Jadi Ustaz kenapa melahirkan itu karena kecil beliau sudah terbiasa nulis apa ulasoh pelajaran. Jadi ketika bapak ibu guru ceramah kan ngaulang sok ceramahnya zaman beka punggur ngaulang gitu ceramah didangukeun diemut-emut pas sumping ka bumi dicatatkeun naon anu disaurkeun ku bapak jeung ibu guru. Itu yang membuat Ustaz Aceng terlatih menulis karena sejak kecil beliau memang sudah terbiasa menulis. Akang nah make hese nulis pada karek ayeuna nulisna lamun tiba heula mah ayeuna teh meni gampang nulis teh yang gitu ya. Ustaz Aceng itu dua kitab Ustaz Aceng itu ya, satu yang terkenal yang kemudian tidak hanya oleh orang Persis jadi rujukannya itu, tapi juga oleh orang-orang di luar Persis merekomendasikan tentang kitab ini. Satu diantaranya adalah kitab fikih muqaronah, kitab perbandingan hukum, yaitu yang disebut dengan Al-Hidayah. Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Al-Muta'aridah. Kitab Al-Hidayah dalam masalah-masalah fikih yang bertentangan. Nah gitu. Di situ ada ini. Mirip dengan cara Hasan. Hasan karena gurunya Ustaz Aceng adalah Ustaz Abdurrahman, gurunya Ustaz Abdurrahman Hasan, makanya kemudian sanadnya nyambung, makanya gayanya juga agak mirip kalau konteksnya di buku itu. Jadi sistem tanya jawab. Cuman ada khas yang lain kalau kita baca buku fikih itu, fikih Ustaz Aceng itu. Ustaz Aceng itu sering karena bukunya buku perbandingan ngutip pendapat ulama. Nggak ada dalam gen tradisi menulisnya. Kalau basisnya itu adalah sistem jawab, to the point terhadap masalah, plek. Sistemnya itu. Makanya orang-orang resep karena bacaan Hasan. Kenapa? Karena orang langsung menemukan jawabannya itu. Untuk kemana hula, tak gitu. Sangat taktis itunya itu. Logikanya itu betul-betul ini ya. Nah, Ustaz Aceng juga ada varian tulisan seperti itu, tapi juga kelebihan Ustaz Aceng itu adalah beliau itu sering ngutip pendapat ulama. Ini yang nggak ada di gen tulisannya tokoh Persis sebelumnya. Kenapa? Karena Ustaz Aceng sebelum belajar tradisi Persis, belajar dulu di Kobong. Kobong kan selalu kaul ulama. Makanya Kang Profesor Jajang Ar-Rahmana, kakak kelas saya di pesantren Bentar, alhamdulillah baru kemarin diangkat jadi profesor, 4 tahun di atas anak, itu bilang Ustaz Aceng itu ulama hibrid. Nah, ulama hibrid itu ulama yang tergabung antara kelompok
pemikiran modern dengan kelompok pemikiran yang tradisionalis. Karena juga pernah ikut ke pesantren Pak Jagalan, belajar Ustaz waktu hoyong ngabedakeun itu mah di Kobong mah urang teh apal naon anu diajarkeun ku guru teh, tapi ngarti mah henteu. Tapi apa mah apa sampai ka rinci-rincina teh apal. Karena itu yang gitu kan. Pas anak ka Ustaz Abdurrahman kaharti kan jadi loba pohoannya tadi apal-apal. Untuk Ustaz Aceh mah daya ingatnya luar biasa. Nah, jadi dua peradaban ini terangkum dalam satu pribadi yang bernama Kiai Haji Aceng Jakaria. Kalau anak itu diajar di sekolah persis timiti hanap untung kuliah minta di persis. Itu untung kita buntung di tempat yang lain. Tapi paling tidak ketika anak kuliah di umum ya, yang salah satu yang anak syukuri adalah bertemu dan bersahabat dengan orang-orang yang berbeda agama. Jadi apa sih dialektika yang disebut dengan toleransi itu terpraktikkan, tidak hanya sekedar wacana. Karena sahabat saya itu sampai datang ke rumah, nginep di rumah, padahal kalau saya nginep di rumah dianya sendiri tidak pernah. Paling saya pernah minta diantar ke gereja lah gitu. Malah henteu ditinggalian ke orang ieu na. Eta ge nganuku di halaman we ka jerona mah urang teh rada deg-degan we. Kan kana halamanna mah pernah. Oh iya, ari naon gerejana teh teh. Oh anu cenah. Ya cek anak dan seterusnya. Ada apa namanya itu? Ada sebuah dialektika itu karena menjadi persyaratan. Ya tapi kami toleran aja. Saya sholat, ya ini. Hubungannya hubungan dunia saja. Baik lagi, oke. Nah, hibrid ya, Ustaz Aceng gitu. Nah, yang satu yang ingin saya tekankan ini adalah beliau ujug-ujug sukses, tidak perih. Beliau itu sering lihat yang lain, aduh nyarakola, beliau mah henteu. Kedua, nah ini buat para orang tua ini mah. Beliau itu aneh. Nah, engku tuh ajengan kurhi oleh keluarganya suka disebut engku. Nah, engku teu nyakolakeun Ustaz Aceh. Padahal raka nama disakolakeun. Nah, cenah teresep ka Ustaz Aceh kata kumaha. Padahal Ustaz Aceh teh pintar. Di sakolana teh, di SD na waktu SD nyong colang 10 matematikna teh. Cek guruna teh ka SMP we. Da jarang-jarang atuh nu sakola komo deui nu sakola nu boga nilai 10 atuh. Nu sakola lagi jarang harita mah. Wah, cenah nyong colang. Ternyata cek engku ento. Nah, ternyata engku sudah punya rencana bahwa anak yang akan dijadikan ulama dari keturunannya adalah Aceng Jakaria. Beliau sudah punya rencana itu. Berarti lanjutnya henteu kan gitu ya. Terus saja henteu. Memang ini sudah direncanakan dari sejak awal bahwa beliaulah yang akan jadi ulama dari keturunan engku itu. Kenapa? Terlihat dari namanya. Namanya adalah Jakaria. Ya. Di Sunda itu Aceh itu bukan nama tapi gelar. Gelar anak ajengan. Di budaya Sunda mun ajengan boga anak, heug anak nanti leutik keneh sok acleng-aclengan. Maka budak ajengan nu osok acleng-aclengan ngaranna Aceng. Tina acleng-aclengan jadi aceng-acengan, jadi Aceng gitu ya. Dan yang lain masih pegang itu, cuman yang lain mah memang bukan nama dan sering disingkat menjadi Ceng. Ceng Pikri, Ceng Agus, Ceng Naon, Ceng Naon. Kalau di Jawa Den Bagus. Gus. Makanya kita mengenal Gus Dur, Gus Baha, Gus naon nih? Gus Pepen, Sanes. Dan nah itu. Jadi Aceng itu nama beliaunya mah adalah Jakaria. Siapa itu Jakaria? Jakaria itu adalah kakaknya Bapak Ustaz Aceng. Jadi
aki tigigir pengintian dalam konteks Sunda mah ya, aki tigigir. Jadi begini ceritanya itu. Saya ngulang ke belakang berarti ya. Ketika Persis didirikan di Bandung, rame tak Persis teh. Setahun sanggeus berdiri teh. Sabab Bandung genjleung. Kayak orang Islam pada keluarga anu maot henteu disolat. Henteu disolat padahal lamun tahlilan kan marakayangan eta teh arwahna teh. Diyakininya begitu. Supaya teu marakayangan pakai tahlil, tembus ke sorga kan gitu ya. Gitu. Iya mah henteu. Nah, cenah teu nyaah. Paingan cenah naha nu maot urang Persis kan urang Persis. Waktu itu dituduhnya tara tahlilan, tara marhabaan gitu. Itu teh bukan setahun, setengah tahun setelah Persis berdiri. Mulai ramenya di Bandung itu, yaitu Agustus 1924. Persis 12 September 1923. Istrinya itu Agustus 1924. Berarti 10 bulan ya, hampir setahun. 11 bulan setelah berdiri rame. Karena tadi padahal cek orang komunis, padahal Persis negakeun ajaran agama benar, cek orang komunis teh. Jadi cek orang Islam Persis teh komunis, cek orang komunis Persis. Orang Islam nu hayang negekeun ajaran agama anu benar. Kagian nu apresiatif teh komunis, ya Persis. Waktu itu anak tidak mengada-gada, ini memang ada. Maksud anak kenapa anak tahu juga karena ada tulisannya di koran. Gitu di koran, kalau nanti silakan baca ya, anak menulis tentang itu. Judul tulisannya itu Kegaduhan di Kota Bandung 1924-1925. Diceritakan itu. Termasuk tentang komunisnya itu. Lanjut lagi. Nah, rame tah di Bandung tahun 24. Tahun 25 langsung ada peristiwa pertama debat Persis dengan orang yang tidak setuju. Kejadiannya terjadi tanggal 2 Januari 1925. Ya? Bukan di Kopong kursus ini tahun 30-an. Di seberang alun-alun Bandung. Dulu ada bioskop namanya Bioskop Oriental. Sekarang setelah itu kan jadi Matahari Plaza. Sekarang nggak ada, sudah dibongkar jadi parkir, jadi tempat parkiran. Dulu di situ ada bioskop dan bioskop itu tempat pertemuan. Disewa itu ku Persis karena Persis kan waktu itu balalungar kabeh, teh jiga ayeuna. Ali tama Persis balalungar kabeh. Satugala miliuner dulu mah orang-orang Persis itu. Makanya kemudian banyak tuduhan komunis kepada Persis oleh orang-orang Muslim di Bandung. Akhirnya mah bikin klarifikasi. Di mana di gedung bioskop, sewa gedung bioskop. Nah, itu waktu itu aula lah gedung bioskop itu. Dan hanya orang Belanda kan yang adanya di gedung bioskop. Karena yang mampu nyewa. Nah, diadakan di situ. Maksudnya klarifikasi bahwa Persis itu bukan komunis gitu ya. Kenapa terusin jelaskan. Nah, itu Persis pilihan. Dijelaskan ke Persis teh. Datanya ramai debat gitu mimitina arek lain komunis tapi we jadi nerangkeun nah atuh betul dilakukan anu ritual-ritual anu dianggap Islami waktu itu gara-gara diterangkeun eta jadi nah debatlah terjadi di situ. Itulah debat pertama yang terjadi dalam konteks gerakan persatuan Islam sebelum adanya Tuan Hasan. Waktu itu yang debatnya adalah Sobirin, Jam-Jam, gitu. Yang debatnya itu, ini itu. Terutama Sobirin waktu itu sebagai anak muda, Sobirin itu. Pinter nama juga Ustadz Pepen, ngan Ustadz Pepen mah bodas, itu kaset lah gitu. Nah lanjut, hore, kita nyaho anak ge, apa? Can pernah deh, hore gua nggak tunuh. Nah. Tahun 1926, berita Persis sudah se-Jawa Barat. Ente Jawa Barat atunya, ente Jawa Barat maksudnya teh geus ka Tasik, geus ka Garut, teh di Bandung hungkul, geus ka Cianjur.
Ari Sukabumi ieu mah teu acan. Ngan maksudnya daerah-daerah eta Cianjur, Sumedang geus kenal. Persis ngate menangkeun tahlil, ngate menangkeun usoli. Waktu itu yang rame debat di gedung bioskop Oriental seberang alun-alun itu dua usoli taput biniat dengan tahlil. Karena itu yang dituduhkan ke Persis sebagai komunis teh sabab henteu usoli jeung henteu tahlil. Nah gitu ya. Jelaskan itu. Nah, 1926 semakin tenar bahwa Persis itu aneh, agama anyar dan agama Wahabi garing. Terame agama Persis mah Wahabi garing dasar gitu. Diencis nah, gitu ya. Persis. Nah, pas ngadangu ulama-ulama Garut, ajengan-ajengan Garut. Kan kalau ulama di Sunda mah ajengan. Kiai mah lamun di Jawa. Lamun di Sunda mah kan ajengan. Ketika ajengan ngadangu, naon anu dieukeun ku Persis, bangkawara. Teungeunah kaula. Cek manehna lain cek pepennya, cek ajengan. Nah, salah Persis teh cenah. Si anu teu nyaho ngaran eta ge lain jelema gede, jelema eta mah bangkawara ieu pisan cenah ngaeukeun pisan. Nah, akhirna mah ajengan eta teh ngumpul. Mereka bikin permusyawaratan ulama ngarannya PU yang nantinya jadi MUI ya. Awal-awalnya namanya PU, permusyawaratan ulama. Tahun 1926 itu mereka ngumpul dan kemudian ini alasan atuh. Alasanna mah naon ieu cenah. Sok eta heula cenah. Tinggalikeun ieu tulisan argumentasina. Pas dipelajari kalah ge ajenganna teh nya tujuan karena paham Persis. Lamun kieu mah bener sakitu. Salah sawios ajengan eta teh namina Zakaria. Namina teh gaduh pasantren di Cilame Wanaraja. Sekitar 100 meter di pesantren Persis nu ayeuna. Pesantren Persis nu ayeuna kan di Pangatikannya, ya di Cilame-nya. Nah, waktu itu pesantren Cilame termasuk pesantren terbesar se-Jawa Barat. Santrinya waktu itu 500 orang. 100 tahun yang lampau, bukan sekarang. Ayeuna wae boga santri 500, geus asa kumaha urang teh. Ieu mah 100 tahun baheula jelema geus saeutik keneh zaman harita mah. Keur mah loba nu marawat da perang. Stresnya. Juga lah ajengan badag. Ajengan Cilame mah ajengan badag. Tokoh-tokoh datang kadinya Soekarno, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, salumpingnya termasuk Hasan Nyalira kantos sumping ka Cilame mah. Karena memang ajengan badag Jakaria. Nah, Jakaria hanya ajengan Jakaria akhirnya jadi pendukung Persis, tapi tidak bikin cabang Persis. Beliau mendirikan organisasi baru yang sealiran dengan Persis, namanya Mazhab Ahli Sunnah Garut, Mas Garut disingkatnya itu. Nanti Mama disebutnya teh Mama Jakaria itu ulama besar di Garut itu. Muridnya penghulu Hasan Mustafa. Beliau menjadi kolonial Belanda. Nama kepala KUA. Karena direkomendasikan oleh Hasan Mustafa. Nah, ajengan Jakaria ini sebagai seorang ajengan badag sangat dihormati se-Garut itu. Nah, ketika meninggal keluarga besarnya nyarios ari arek nunuluykeun saha, nunuluykeun Mama Jakaria. Waktu itu lahirlah Aceh, can boga nama arita mah. Cek anu sanes teh geus we ieu dinamian Jakaria. Mudah-mudahan engke geus gedena jadi ulama gede seperti Mama Jakaria. Kitu eta teh doana teh. Mata Ustaz Judi ketika Ustaz Judi tos diniatan jeung langsung canak amun niatna arek budak jadi ulama pertama pas agama pas lahirna sebagai tanah. Kenapa? Ismu nama
satengah tina doa. Kade bisi ngaran jahanam, cana naon geus didoakeun asup neraka. Jadi Zakaria itu penisbahan terhadap ulama besar di Garut yang bernama Mama Zakaria. Ngan keur ngabedakeun antara Zakaria senior dengan Zakaria junior. Maka yang junior ditambahan Aceh. Gimana? Aja ngaletik. Ada jadi naminya, jadi tenar jeung nami-namina. Jadi Al Ustad Aceh Zakaria. Ini. Bu. Halo. Namina dirobihnya punya. Umpamanya hari itu nyongkon widi ka suami ibu robih namina jadi Pepen Irfan Fauzan. Cuman ditambahan JR Junior. Eta teh doa supaya putra ieu kasep pinter jeung rada soleh saeutik jiga Ustad Pepen. Itu. Heureuy Ustad Yudi. Heureuy ameh teu tuluh soalna Ustad Yudi geus ngelengut. Kana saung Ustad Yudi nanya. Gitu. Ari anu calenghar kieu mah katingali nuju teh saraum ya calaleng. Nah, kita pas sumping ka dieu suguhan setik-etik acan. Cek anak teh atuh cai-cai atuh cek anak teh. Lajang. Nah, jadi itu ini mah buat orang tua. Kalau buat yang anak muda tadi perihna amun hayang sukses kudu meurih. Lamun dugi ka ayeuna can pernah perih, alamat moal sukses. Kudu meurih ti ayeuna. Lamun hese perih ti batur, ku sorangan diperihan. Dieun masalah ti ku sorangan. Naon hayang nyieun acara badak. Misalkan sorangan Dieun gitu. Dieun ku sorangan. Kaperihna ngarah kemudian teh nah hari ujang hari ripuh sorangan. Ngarah jaga hampang. Nah, kan hade eta jawaban teh. Gitu. Burang puting mikir, ada stresnya. Jadi pilihan ku sarangan we. Eta keur budak ngora. Nah, gitu ya. Keur sepuhna emut upami memang hoyong putrana janten ulama, maka memang sudah dari awal dia kerja. Dan Zakaria dinisbahkan kepada aki tigigir. Walaupun Ustaz Aceh mendapatkan nilai bagus pelajaran umumnya di SD, beliau teguh badai moal. Aceh mau di SMP kan? Nah, moal. Itu disebutkan kejadian ulama itu bisa terjadi masalah nama. Kalau gini naon atuh? Ditah ngarit, ditah ngurus domba, ngurus meri. Watir atuh keur awan. Cek Ustaz Aceh teh, aduh abdi meninggal las. Urang mamaraban domba ningali lanceuk naik kereta api arek ini sakola di Garut di Wanaraja. Atau kereta apanya KRD. Adik-adikna keun ngarit coba bayangkeun. Ngadang ngarit. Diasupkeun mereka kobong. Masuk kobong. Ustaz Aceh itu tamat kitab itu. Hampir 10 kitab itu ketika baru tamat SD itu sudah tamat 10 kitab itu. Kitab-kitab tradisional seperti Tijan, Jurumiyah itu. Dan itu dihafal di sini, dihafal di otak. Nah, seperti Aceh tadi ya. Jadi beliau itu selalu ketika pulang ke rumah bikin hulasoh namanya. Dan itu tidak hilang, disimpan oleh beliau hingga hari ini. Tulisan-tulisan beliau yang dulu itu ada urangnya tulisan orang zaman SD selalu ngitan tinggal ayeuna ge nya. Dan seterusnya. Karena oleh kita sendiri tidak dianggap berharga, apalagi oleh orang lain. Nah, jadi itu yang harus jadi catatan buat kita. Kenapa kemudian Ustaz Aceh menjadi seorang ulama. Terakhir, Anda akan ngomongin 2 karyanya itu. Kitab fikihnya itu yaitu Al-Hidayah fi Masail Fikih Al-Muta'aridah. Itu bukan sehari 2 hari. Dileukeunaan ku Ustaz Aceh itu bisa sampai 10 tahun itu. Sambil beliau ngajar di pesantren bentar, itu beliau diktat.
dan diktatnya itu selalu disempurnakan kan gitu. Sampai akhirnya jadi lengkap. Dan itulah yang kemudian beliau itu sering ngetes itu ke santrinya atau ketika beliau debat dengan yang lain. Jadi bahan itu kan, jadi bahan. Contoh satu debat yang bagus. Kritik antum, kritik ismah jalma muslim tapi beradab, beretika nawan. Nginum ditotor. Loguk. Maksudna nawan? Maksudna teh nah urang teh betul ngarujuk ka ulama, buat langsung karena Quran jeung hadis. Quran ti Gusti Allah, hadis ti Nabi Muhammad, langsung sarua jeung nginum ditotor. Urang persis mah mun maneh anaang ini kawalungan celekuk nah gitu. Dianalogikan seperti itu. Sunnah seperti kalau ditotor. Adab tuh minum ditotor. Aya gelas, cokot teko Al-Quran sunnah, gelas, kitab-kitab ulama. Urang santri rek diajar. Dicanak we teko, dilaklak we teko nah gitu. Adab tuh gitu. Laras ente. Kan juga larasnya. Tapi Ustaz Aceng hanya butuh beberapa detik untuk membalikan itu. Ustaz Aceng. Untuk nate eta lamun untuk termos bayangkeun lamun notor jeding tah bibir persis teh. Ah ieu teh. Maksudnya teh termos cai panas ditotor kan jeding. Kurang arek minumna karena cai. Lamun budak bade nyusu kudu kan tekokeun heula. Kak Sajudi budak bade nyusu kena kan tekokeun heula tuluy dina teko di dieu. Kan langsung jempe sadayana ke atasnya. Itulah logika Ustaz Aceng. Orang jawablah azan, setelah itu anak closing, silakan nanti nanya ya. Aku lu hada wastagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah adzan. Iya teh duki ka setengah jam deh bukan atau mah kan pada sholat mah itu. Mohon telang pusat kami materi data senengse pangitan pertarusan lah. Oh mohon. Ya abdi sekedik deui bisa closing keweh tanya jawab terus beres tanya jawab di kieu ya. Tabu opat itu nya. Allah. Sekedik D-nya sebelum closing sekedik D. Jadi yang itu yang pertama kitab Al-Hidayah atau kalangan santri sering mengenalnya sebagai masail karena jadi mata pelajaran masalah-masalah dan biasanya dijadikan bahan untuk latihan hari asal gitu. Yang jadi sumber rujukannya itu kitab Al-Hidayah itu. Nah yang kedua itu kitab Al-Muyassar, kitab ilmu nahwi dan sorof yang kemudian beliau mencari belajar nahwu dan sorof. Al-Muyassar itu kan artinya dipermudah gitu. Itu
itu sangat ya. Kalau itu sampai sekaliber rektor Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir, itu bikin testimoni. Itu kalau tokoh Mesir itu sudah jadi profesor. Gitu. Formal gitu ya kalau di kita mah. Karena dengan kitab itu, masya Allah, itu ini pas disebutkan teh, sahabat teh, ya lulusan SD banyak lulusan SD kitab dia, gitu ya, itunya. Jadi sampai sekaliber Syekh Hashim, mantan rektor Al-Azhar, itu testimoni itu. Dan banyak juga testimoni yang lain. Karena di situ uniknya itu tadi ada varian lain. Kalau tidak persis yang mempunyai model lain dalam bentuknya itu. Beda dengan tulisan-tulisan Persis yang lain seperti Ustaz Rahman, Ustaz ini dan sebagainya ya. Yang pada Al-Muyassar itu kita ya hari ini sampai Ustaz Firang nyebut almarhum gitu ya Ustaz Aceh ya. Ketika mengkampanyekan kitab Al-Muyassar itu, kitab Nahwiyah itu. Dan rata-rata pesantren-pesantren kan banyak yang menggunakan itu. Beliau yang terbesar. Itu apakah hanya selesai dalam 1 tahun? Tidak. Itu sampai 10 tahun itu. Dan di uji cobanya itu tidak hanya ke santri. Ke santri diujikan. Heun kena santri, berarti kan di tangan deui kumaha carana supaya lebih mudah. Nah, termasuk juga ke masyarakat awam. Maksudnya yang awam terhadap Arab Gundul gitu ya. Kalau santri kan sudah mengenal Arab Gundul. Beliau itu ke para dokter, kan beliau sering ini ke para dokter ya, ngaji, mengajarkan agama. Termasuk juga ngajarkan Nahwiyah itu. Naon ieu teh pas ngajarkan teh, nah mah kudu diajar Nahwiyah eta orang-orang anu lain santri teh. Nya supaya lamun ngarti teu kudu maca terjemahna, da atos bisa Nahwiyah sorop. Oh anu ieu teh. Jadi pas maca Quran teh langsung tang gitu ka dia teh. Karena otakna teh karena sudah bicara walaupun bukan santri. Yang kedua tentu saja dalam konteks ya belajar sendiri. Itu yang closing dari Ana tentang karena satu sudah punya karya kitab, seorang ulama kalau sudah melahirkan kitab dan kitabnya itu oleh ulama yang lain, bukan hanya oleh muridnya, tapi ulama yang lain sudah mengafirmasi, sudah menyatakan testimoni bahwa memang kitab ini sangat berharga. Oleh karena itu kita berharap ada penerus Ustadz Aceh Jakaria. Mudah-mudahan dari sini, siapa tahu. Mudah-mudahan dari sini. Di sini harus dirancang yang singkatnya Ustadz Uge itu diprogram, nah, gitu ya. Hanya tidak tertulis. Kita sekarang tertulis saja bahwa 20 yang akan datang akan lahir dari rahim Ranca Ekek ini ulama di sini tuh. Yang cirinya itu dia orang Ranca Ekek tinggalnya di daerah Jambu Letik gitu. Tinggal di daerah Jambu Letik, dia bikin kitab. Dan kitabnya dibaca oleh ulama lain serta dikutip, dipuji. Itu cirinya itu. Bahwa itu. Dan harus dicanangkan di sini, harus diprogramkan. Kalau ingin ada 20 tahun yang akan datang atau bahkan 30 tahun yang akan datang, 2050 ditargetkan ada 1 orang dari Ranca Ekek ini yang jadi ulama dengan ciri dia punya beberapa kitab yang kitabnya itu diakui oleh ulama-ulama lain. Apalagi kalau ulamanya dari Timur Tengah. Kan bangga ya. Bayangin, Incuna Ustadz Yudi gaduh kitab. Namina kitabna Al-Pipiniun misalnya ya. Ini misalnya. Dan kitab itu kemudian dikutip, dirujuk oleh ulama Sudan. Bayangin. Arek tebag jakumaha.
Cek Ustaz Judi teh tah incu aing ye teh. Memang Ustaz Judi bisa lamun eueuh aki nama malaya incu iya. Jangan gitu cek Ustaz Judi. Terus teh mudah-mudahan amin taqabbal ya karim. Siapa tahu Allah akan menakdirkan kalau kita berazam. Faida zamta fatawakkal 'alallah. Sakitu tiasa kapiatur simkuring hoyong nunaros ti Ikhwan 2 ti Akhwat 2. Damun teu nyambung Ikhwan di. Alhamdulillah kita terima kasih dari doa Ustaz Dr. Fikri yang telah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa. Beliau telah berkisah tentang Kiai Haji Arifin Zakaria yang telah sama-sama kita simak. Begitu seru. Tentu sangatlah kurang karena mungkin ada masih begitu banyak kisah dan juga pelajaran yang dapat kita petik. Tapi simpan dulu penasaran kita, tunggu muktamar sampai buku kita kembali ya. Baru kita bisa baca. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, saya membuka forum sesi tanya jawab untuk Akhwat 2 dan untuk ini 2. Untuk Akhwat dulu mungkin. Oh iya, Akhwat dulu para linter, Akhwat maka tinggal. Wajahnya wajah para linter. Saya Bu Ira. Sama siapa lagi? Sama Dewan. Untuk dari ini laki-lakinya. Nah, itu yang kacamata kita wajib nanya. Walaupun terakhir ente nanya nak. Terus Kang Ieu Kang Ieu tah teh nu jangotna ya. Saingan anak cetik jangotna. Sikeun ieu na piurang nars. Eta mitra di kayu. Mangga teh itu dulu. Bagaimana kalau dia sudah dewasa, menulis dan apa sih kira-kira tips dan agar kita itu kalau dalam menulis kadang kita sudah kuat menulis di halaman 15 saya sudah sakit dan itu juga kira-kira kira-kira saya sudah dari Ustaz bagaimana biar kemudahan nanti akan ini juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu dulu. Kang, aduh saya hilap dia anak teh. Ya, Kang Adi. Yang saya tanyakan, kan ini sama yang perjalanan ke Jakarta itu apakah keinginan ataukah program keluarganya supaya menjadi ulama? Iya. Kum. Hah? Oh, iya, sekolah rakyat SD zaman sekarang mah. Itu teh satu lagi mananya? Bukan ininya. Ininya tadi bisa di. Oh iya, silakan Teh Wanda.
dan mungkin dari desa yang terkenal oleh desa dari preman. Bahwa Diraca ini terkenal dengan desa yang banyak preman, jadi ingin juga mengakui stigma dari masyarakat. Kita bisa melakukan lama menginspirasi dari kondisi masyarakat yang menyerahkan. Nah ya, ya. Terima kasih. Tentu saya jawab satu-satu biar adil. Satu, teh ini ya. Jadi teh. Oh iya, teh Hasna lah. Jadi tidak ada kata terlambat tentu saja. Hanya mungkin kaitannya dengan karakter saja. Nanti karakter menulisnya itu menjadi tidak khas itu saja. Kalau yang misalnya dia sudah relatif dewasa menulis itu. Kalau dia menulisnya sudah lama dari sejak kecil, nanti dan orang nama kita nebak gitu. Oh iya mah menang nulis anu. Sebab karakter nulisnya itu sudah ada karena memang sudah terbentuk dari sejak kecil itu. Jadi tidak ada kata terlambat bisa. Jadi gimana tipsnya supaya bisa menulis? 3, hanya 3. Dijamin kalau 3 ini dilakukan bisa nulis. 1 nulis, 2 nulis, 3 nulis. Nah itu hanya itu saja. Cuma nulis naon dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Dari bisa. Dalam bentuk apapun. Makanya ketika anak lulus mualimin, anak kan bertanya kepada guru anak itu. Ustaz, abdi bade mualimin, pas nasihat abdi. Kieu nasihati anak macena. Ente arek ka mamana wae bawa pulpen jeung kertas. Keur naon Ustaz? Bisi ente boga ide geua tuliskeun. Sabab lamun ide ditunda maka bakal leungit. Ketika boga ide deui teh geus ide nu anyar, lain ide nu tadi. Buat teuing ide nu tadi sebelum nu alus nama. Jadi ketika si ide datang si ide teh kade komo keur usum ujian mah ajak anak kajauhan eta si ide teh keur usum ujian. Nah ketika si ide datang jangan tunda-tunda tulis. Makanya bawa kertas dan pulpen kemanapun. Jawab pertanyaan anak no iya KWC Ustad? KWC sekalipun bawa gigiwing dah. Bisi menang ilhamna di WC. Tulis itu. Cek saya tuh di WC mah ilhamna ti setan tuh katanya. Satu itu ya. Jadi dari sejak itu saya sering bawa tulisan itu. Buku saya selalu catatan di pinggir bukunya itu tentang apa yang gagasan apa yang ada dalam pikiran saya ketika baca buku itu. Nah, yang kedua selain tulis itu dengan cara tulis ya tentu saja kalau kita ingin bisa nulis banyak baca, banyak ngadongeng, banyak ngobrol dengan orang lain. Ngobrol ke naon ku urang ditulis. Diobrolkeun. Ketika orang lain ngerespon itu teh jadi tulisan baru buat kita. Gitu. Baca karena dengan bacaan itu kita teh jadi pertama nurutan kumaha cara nulis eta. Nurutan. Jadi di copy paste heula seret sahalaman kemudian kita ubah-ubah itu copy paste itu di halaman berikutnya oleh kita gitu. Contoh saya disebutkan Adi memukul anjing. Maka kemudian kita ubah Adi melayangkan tangannya ke punggung anjing. Nah, kan ininya mah sebetulnya itu copy paste tapi dengan perubahan oleh kita sendiri. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Setelah itu mah ada justru kita itu nyarioskan sesuatu, nyarioskan tentang suami kita, nyarioskan tentang anak kita, nyarioskan tentang tetangga kita, rekam. Dan kemudian hasil naon anu karekam ditulis pasti teu ngeunaheun. Pas ditulisan mah
anu rekaman dituliskan, ngaranna transkripsi jadi tengenahan. Maka kemudian diubah-ubah ke orang. Itu trik-trik kita menulis. Tapi dengan cara memang menulis langsung. Maksudnya tadi copy paste tulis diubah atau nyarios direkam, dituliskan, diubah. Di situ kita akan bisa nulisnya itu. Tapi itu harus dilakukan berulang. Gitu. Insya Allah dengan sendirinya kita akan bisa menulis. Karena menulis tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Menulis hubungannya dengan maca, ngobrol, nulis. Naon-naon dibaca dituliskan, naon-naon diobrolkan dituliskan. Jadilah kita bisa nulis. Satu itu. Yang kedua, Kang, Ustadz Aceng itu kan belajarnya sampai SD. Bukan berarti tidak belajar. Beliau belajar lagi. Hanya bukan di lembaga pondok, tapi di pesantren. Di pesantren muter. Terus apal 10 kitab teh anggar kan diajar deui. Sampai ka akhirnya mah Ustadz Aceng oleh ajengan Payumi disuruh jadi asisten. Jadi ngajarkeun ka santri-santri anu anyar. Akhirnya mah kan pasti jalmi pintar mah bakal bosan gitu tuluy teh. Akhirnya beliau nyarios hayang masantren deui. Nah, santri itu dikenal nanti dengan tradisi yang disebut dengan rihlatul ilmi. Dia belajar dari pesantren, ketika dia sudah selesai di pesantren itu, dia akan belajar lagi pesantren yang lain. Biasanya rata-rata santri itu 5-6 pesantren itu. Rihlatulnya itu. Beres pesantren ieu ka dieu. Anak itu berapa pesantren ya? Karena selain dari pesantren bentar, lamanya pesantren bentar. Tapi kalau liburan, saya itu datang ke ajengan, datang ke pesantren yang lain, yang bukan pesantren Persis. Belajar di situ. Pernah saya belajar di pesantren NU. Belajar, termasuk mengalami cai 2 kulah. Nyusuh didinya, wudhu didinya, ngisikan beas didinya. Ya, riutna teh jeung aya nu kahampangan di beladi itu. Astagfirullahaladzim cek anaknya. Tadi didinya kabeh. Karena dengan ada teori itu, uyuan dan balik tidinya anak budug langsung tidinya teh. Aduh, masya Allah ya, bisulan segala macam. Nah, lanjutkan. Jadi rihlatul ilmi memang ada rihlatul ilmi itu. Nah, waktu itulah oleh pamannya yang lain disarankan, pamannya itu anaknya Jakaria. Anaknya Jakaria kan berarti kan di pamannya Ustadz Aceng. Nanti jadi tokoh Persis di Garut. Itu menyarankan ke engku udah we Aceng mah ditulikeun anak ka Pajagalan ka ajengan saha ajengan yang Abdurrahman Ustad anu di Pajagalan. Oh ajengan gede. Oh nya sok mangga. Pas kalan ternyata tos di tengah semester aya orang temanna saya seangkatan temanna seangkatan teh mana Bu Uis, istrinya Ustadz Maman almarhum, dan Ustadz Ade di pajak ngaulang di Pajagalan. Jika nama tos aktif, jika nama tos sepuh pisan. Antun Bu Ade. Bangku diangeku sanawiyah untuk dirajain. Nah, nu ayeuna jadi Cibegol ya. Nah, jadi bangku Ustadz Romli kosong, sumping Ustadz Aceng, bangku eta di tempatan ku Ustadz Aceng waktu di Mualimin. Karena Ustadz Romli kan teu dilajegeun ka Mualimin. Ustadz Aceng justru untuk sanawiyah di Pajagalan. Justru ke Pajagalan langsung ke Mualimin. Mata pas ujian Mualimin 2 ujian teh. Sekaligus jeung ujian sanawiyah. Jadi Ustadz Aceng mah di tahun yang sama punya 2 ijazah, ijazah sanawiyah dan ijazah Mualimin gitu. Dites itu Ustadz Aceng itu. Sok atuh kudu nama ka sanawiyah. Cek ajengan eta nya putra Mama Jakaria ajengan sami ajengan. Alah, dijamin ku saya mah Aceng mah pinter. Sok ke tes. Dites ku Ustadz Abdullah di tesnya itu. Nahwiyah segala macam dan lulus gitu. Di tengah-tengah semester Ustadz Aceng itu masuk di Mualiminnya itu gitu ya. Sehingga Ustadz Aceng itu mualiminnya itu bukan 2 tahun tapi 1 tahun setengah gitu ya di ininya itu, dan dapat ijazahnya 2 langsung, ijazah sanawiyah dan ijazah mualimin.
Papernya ada itu. Saya punya papernya itu Ustaz Aceh itu. Tulisannya itu bagus, pakai tulis tangan, papernya itu. Kalau ingin lihat ada di dalam buku ya, beli nanti ya. Nanti didiskon. Mau ke anak nanti diskon khusus untuk ranca ekek. Padahal mah geus bati hungkul soalnya. Nah, yang antum itu nanya apa? Metode belajar Ustaz Aceh itu ada 2. Pertama, beliau itu takdim kepada Ustadz ya. Beliau itu sampai ke urusan kawin-kawin naros ke Ustadz. Ustadz, urusan adik abdi kedah kumaha ke Ustadz. Termasuk kuliah. Kenapa beliau teu kuliah? Karena beliau bertanya ke Ustadz Abdurrahman, Ustadz, adik abdi kuliah entong. Cek Ustadz Abdurrahman teh, entong lah ente mah jadi ajengan weh. Mun kuliah cantang tuh jadi ajengan gitu ya. Jadi Ustadz Aceh itu ketika arek jadi ustadz di Bentar, tos gaduh penghasilan, namun di ayeuna mah anggap di urang mah namanya, tos gaduh penghasilan 1 juta sebagai servis jam. Karena bibi ya buka toko jam gitu. Waktu jadi ustadz itu digajinya itu ngan ukur 100.000 lamun ukuran ayeuna mah. Beliau naros ka ustadz teh. Ustadz kumaha ya abdi yang sok takdim itu ke guru. Jadi ada yang sebutkan belajar ya adab guru sehingga ilmu guru teh barokah. Lamun urang naha teu bisa narima ilmu ti guru boa-boa. Boa-boa urang alim narima. Ana sering ngagambaran kieu nya. Pepen kan pinter, kasep dan rada soleh seeutik kan gitu ya. Ibarat lamun dina teko mah pinuh caina teh. Ente gelas kosong, katingali anu karosong mah dina wajah-wajahna ge. Kabayangnya teko pinuh kanu gelas kosong. Masalah nama ente nangkub gelasna. Jadi percuma eta cai anu sapinuh-pinuh dina teko teh. Dikitukeun teh ngabayabah ka hanape teu nyasa saeutik-eutik acan di gelasna teh. Beda lamun jeung Kang Asep. Kang Asep benten yang usar pepen. Kasepna, kasep usar pepen. Pinterna, pintar usar pepen. Ibarat teko mah mun usar pepen pinuh, usar Kang Asep mah saparapat. Tepang jeung Kang Muhlis. Kang Muhlis kosong. Ngan anjeuna kelasna muka. Yang hareup ka Kang Asep teh, takzim ka Kang Asep. Sehingga walaupun cai na saparapat di Kang Asep, pas diasupkeun kana gelas teh pinuh gelas teh. Jadi eta ilmu kartos. 1 itu. 2, metode Ustadz Hasan adalah metode otodidak. Belajar sendiri dengan cara menafsirkan apa yang diajarkan oleh gurunya melalui yang disebut dengan hulasoh. Ingat ketika mulai otak kita kan lamun dijieun ku baturan belum tentu kitu hulasohna teh. Betul tidak? Makanya ketika hulasoh itu sebetulnya itu adalah teknik belajar Ustadz Aceh dalam menyimpan ilmu, dalam mengikat ilmu. Nukatilu apalkeun. Nu kaopat ajarkeun. Lamun teu diajarkeun poho deui. Matake dina rumus ieu walaupun urang apal sayat ajarkeun ka batur ayat eta mah poho-poho. Jadi ketika apa yang kita pelajari itu wajib diajarkeun ka batur. Pelajaran SMP teteh emut keneh teu rata-rata mayoritas sudah lupa. Kenapa? Ya karena kita tidak ini. Nah itu. Kalau teteh mengajarkan itu tidak akan pernah lupa. Memori kita itu pemberian Tuhan itu Allah SWT sangat besar untuk itu. Hanya kita menyimpannya. Teh Wanda. Oh nya kajaman. Ini terakhir. Gara-gara Teh Wanda anak kabur, anak jadi hilap. Ai Teh Wanda teh naros naon tadi teh? Oh nya jadi emut teh. Nun tehnya teh sare teh tini ieu mah. Teh Ulfah ya. Jadi mungkinkah di lembur anu burau? Kenapa tidak mungkin? Allah mah kalau menghendaki segala sesuatu tinggal kun payakun. Tinggal masalahnya
apakah kita berhusnudon kepada Allah SWT? Satu, dua, aya ikhtiar. Bukhoro, Imam Bukhari kan di Bukhoro itu kan kawasan Uni Soviet. Itu kawasan tidak terbentuk, tidak tertutup kemungkinan asal kita mempunyai perencanaan, ikhtiar namanya itu. Dan kemudian harus azam kita itu. Dan jangan tanggung-tanggung. Entong seetik bukan cita-cita teh, tapi istiqomah. Ini kan. Mungkin ininya itu 30 tahun yang akan datang, lahirnya itu. Tentu setelah Allah menguji keistiqomahan kita. Hari ini orang ranca ekek istiqomah henteu dibere ujian keteh. Naon ujian nate payu sekolah formal. Sabab rada hese di sekolah formal ulama mah. Rada hese bukan berarti tidak ya. Godaan nate eta lebar teh hitunya. Manya budak urang teu tapi sebenarnya pas nyieun teh wana teh ieu nya pas nyieun teh geus siap pas keur nyieun teh aya ieu mah bibit nu ieu mah pikeun jadi ulama pokona mah. Tapi paungna alah ieu sakola meni alus. Aduh yang kabung roy. Jadi memang ieu nana teh nyoledat akhirna mah teh jadi ulama, jadi insinyur, jadi dokter, alhamdulillah manfaat oke. Tapi akhirnya mah keluar dari ini. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, takdir bisa berubah gara-gara apa yang kita lakukan itu. Gitunya ini. Dengan doa, dengan segala macam, termasuk salah satunya kan tawasul ya. Jadi pertanyaannya, mungkin kalau itu direncanakan justru sangat mungkin. Apakah kemudian Ranca Ekek ini ketika hadirnya ulama ini tetap terstigma menjadi kampung preman? Oh enggak, justru Ranca Ekek jadi kampung ulama. Bahkan bisa jadi melebihi Garut, melebihi Tasik nanti. Bukan sekarang, nanti. Di Garut mah ternyata generasi katilu na eueuh. Di dieu mah generasi kahiji, kadua eueuh, generasi katilu aya. Dirancang tieuna. Dirancang ti ayeuna. Jadina 2050. Dikenana di Persis hungkul teu. Dina di Persisna ge Persis sadunya. Dengan ukur Persis Ranca Ekek, Persis Jakarta, Persis Singapura, rapal ka ulama Ranca Ekek. Mana sa pipiyun. Nah, ada ya. Gitu. Termasuk nanti ya karya kita itu jadi kitab naon deui? Kitab tasawuf, kitab naon? Macam-macam kita nanti. Terserah nanti sudah mah. Itu diambil, dibaca oleh ulama dari Timur Tengah. Karena tersebar nanti. Tahun 2050 mah, tong dibayangkan maca ku kitab belum biasa kieu nya, dibayangkan macana dina ayeuna geus aya nya tablet. Mungkin nanti mah macana dina leungeun. Begini ya, tahun 2050 mah, maca kitab teh klik. Keluar itu kitab kan gitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2050 yang akan datang. Ngagigiwing 1000 kitab deh dina leungeun. Aya di dia, tinggal diklik-klik kurang di dia tinggal lengan orang teh keluar gitu. Pesannya sih ketinggal, kieu dikiekeun tinggal. Tah ieu teh gitu. Nanti kan sangat mudah orang Ranca Ekek mengenalkan kita Mesir. Kan nanti mah, jangankan nanti sekarang juga ya, apalagi nanti gitu. Makanya kalau mereka ini kitabnya bagus pasti dirujuk oleh ulama-ulama dari Timur Tengah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan putra teteh kalau kun nggak buka teteh incu atuh. Ya mudah-mudahan kahayang anak kieu cita-cita urang teh ketika itu jadi ulama ya dan diakui oleh ulama-ulama yang lain di dunia itu ya. Urang jeung menang keneh. Kan ciri urang ieu cita-cita urang basa papa ini si pepet ingat tanggal MI terpadu MI terpadu ya gara-gara eta cenah kan anak ge kasebut ngarannya anak ge harita teh terus ngeureun menang sakecret harita teh oh cenah aya beran eta jadi menangan ada gitu dina jadina ulama itu ingat itu ikhtiar dan istiqomah rancang dengan baik semuanya itu
Ya, gitu ya. Ingat godaan pasti banyak, tapi tidak. Terakhir sekali, targetkeun mah 5, nu jadi hiji. Tah nargetkeun hiji, nu jadi setengah. Targetkeun mah 5, nu jadi engke bakal hiji. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sholah asar. Ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz PPN Al-Fauzi. Fauzan yang telah menyampaikan begitu luar biasa ilmunya terkait dengan pegang buku Kiai Haji Aceh Zakaria luar biasa. Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan ada lagi persis nanti akan terlahir ulama-ulama. Amin. Akan menggantikan atau setidaknya meneruskan perjuangan ulama-ulama terdahulu di Aceh Zakaria, di Sorghum, dan akan terlahir mungkin nanti dari Munawar, akan terlahir Kiai Haji Robi Sabra, waktunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Ustaz atau jasa dulu atau dulu jasa pengajian. Amin. Wa iyyakum. Di atas apa namanya karya berikutnya. Mudah-mudahan alhamdulillah diperlancar segala urusannya. Amin. Urusan pendidikan. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Alhamdulillah. Request sekadiknya orang foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.